Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kepada Bapak Adi Mursalin selaku dosen mata kuliah perilaku konsumen. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan ini diberikan saya pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk dapat menjawab ujian tengah semester tahun ajaran 2021-2022. Nama saya Novilia, NIM 19104170059, kelas F, jurusan manajemen, mata kuliah perilaku konsumen, hari Jumat 12 November 2021, dosen Bapak Adi Mursalin, SEMM. Langsung saja, untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen, kepribadian konsumen, dan jelaskan apa karakteristik kepribadian konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kepribadian konsumen adalah kepribadian manusia, bahwa kepribadian diturunkan atas dasar perilaku individu, karakteristik fisik, sikap, dan keyakinan. Karakteristik konsumen merupakan karakteristik konsumen dalam memandang suatu produk yang dijual. Itu sangat berbeda. Dari cara pandang yang berbeda inilah mereka akan mengambil keputusan. Apakah akan membeli produk atau jasa yang ditawarkan, atau hanya melihat untuk membandingkan produk lain dan sejenisnya. Untuk yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen, involvement, dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Keterlibatan konsumen adalah variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan beli yang dilakukan konsumen. Sedangkan persepsi konsumen adalah suatu proses yang membuat seseorang harus memilih atau menginterpretasikan hal tersebut. Untuk soal ketiga, coba saudara jelaskan dengan contoh high involvement dan low involvement konsumen dalam membeli sebuah produk. Keterlibatan produk terdiri dari dua macam, yakni high involvement dan low involvement. Pada high involvement, konsumen akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk memperhatikan, memahami, mengelaborasi informasi tentang pembelian. Nah, sedangkan pada low involvement, konsumen mempunyai motivasi yang lebih rendah. Adapun contoh high involvement adalah pembelian rumah atau pembelian telepon cerdas atau yang sekarang disebut dengan smartphone. Sedangkan contoh produk low involvement adalah pembelian garam, meja, dan pembelian air minum dalam kemasan. Untuk yang nomor 4, jelaskan melalui contoh bagaimana persepsi terhadap suatu produk mempengaruhi keputusan Anda membeli suatu produk. Misalnya, terdapat 2 sabun cuci piring dengan merek biasa dan merek terkenal. Jika dipandang dari sudut pandang fungsional, keduanya memiliki fungsi yang sama. Namun, ketika menggunakan persepsi, maka kita akan memilih yang bermerek, karena asumsi kita bahwa sabun bermerek sudah terkenal atau sudah memiliki brand dan sudah memiliki nama yang cukup baik di masyarakat. Soal yang kelima, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan contoh dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah bergantung pada zaman dan keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Contoh, kaum wanita memang memiliki gaya hidup dengan sikap yang positif terhadap kosmetik. Hal ini dikarenakan gaya hidup dan sikap kaum wanita mengandalkan naluri dan emosinya dalam memilih suatu produk. Pengaruh gaya hidup dan sikap konsumen terhadap perilaku pembelian secara umum bergantung pada keterlibatan konsumen dalam pembelian. Keterlibatan yang tinggi konsumen dalam pembelian atau akan dipengaruhi oleh tingginya hubungan antara kepercayaan terhadap merek. Ketika konsumen mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap suatu merek, maka ia akan sangat terlibat dan sangat selektif dalam keputusan pembeliannya. Merek produk kosmetik saat ini sudah banyak yang beredar dan
mudah untuk kita temui di pasaran, mulai dari produk lokal hingga produk kosmetik dari mancanegara seperti Pond's, Sari Ayu, Viva, Mustika Ratu, Martha Tilaar, Wardah, dan beberapa produk-produk lainnya yang masing-masing sangat mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga konsumen akan sangat sulit untuk menentukan apa yang akan menjadi pilihannya. Untuk soal ke-6, coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap dan perilaku konsumen, dan berikan contoh. Keyakinan dan kepercayaan adalah suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran, sehingga menghasilkan suatu keputusan pembelian yang merupakan pilihan alternatif mengenai apa yang dibeli, apa yang membeli atau tidak, apakah ingin membeli atau tidak, dan kapan akan membelinya. Untuk gaya hidup merupakan kombinasi dan totalitas cara, tata, kebiasaan, pilihan, serta objek-objek yang akan mendukungnya dalam pelaksanaan yang dilandasi oleh sistem nilai atau sistem kepercayaan tertentu. Menurut Piliang dalam Yuliana tahun 2009 dan menurut Yohanes tahun 2006, gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan pola konsumsi seseorang. Gaya hidup lebih menggambarkan perilaku seseorang, yaitu bagaimana hidup, menggunakan uangnya, dan memanfaatkan waktu yang dimilikinya. Sikap adalah ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek, apakah disukai atau tidak. Dan sikap juga menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat. Untuk contohnya adalah orang-orang yang tinggal di daerah di mana terdapat pabrik dengan praktek operasional yang sangat merugikan lingkungan tempat tinggal mereka. Kemungkinan besar tidak akan membeli atau mengkonsumsi barang-barang serta jasa yang diproduksi oleh pabrik tersebut. Alasan yang mendasari ya, bagi orang lain mungkin akan terasa remeh. Mereka tidak suka dengan pabrik yang memproduksi barang-barang di tempat tersebut. Soal nomor 7, coba saudara tonton 3 iklan di TV. Sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah menonton iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk-produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Baik, coba untuk saya gambarkan. Saya tertarik pada satu iklan. Yang pertama itu tagline-nya adalah "Aku jadi duta sampo lain." Mungkin sudah sering mendengarnya ya, itu adalah produk Pantene. Nah, untuk produk Pantene sendiri, dia itu menonjolkan dari Pro Vitamin Formula dan ZPT. Nah, Pro Vitamin Formula dan ZPT ini mampu membasmi ketombe, makanya dia itu pakai sistem tagline-nya itu anti dandruff. Nah, anti dandruff ini selain untuk ketombe juga sampo ini bisa untuk mencegah rambut rontok, bisa untuk memberikan sensasi kesegaran pada kulit kepala, dan yang pasti sampo ini itu cocok untuk pria dan wanita. Nah, kenapa saya memilih Pantene untuk iklan yang pertama? Karena menurut saya dari nilai branding, pemasaran, dan juga tampilan pada iklannya sangat membuat saya ingin membelinya. Dan kebetulan pada saat ini saya juga menggunakan produk tersebut. Untuk yang kedua, saya tertarik pada satu iklan dan produk yang menurut saya ini cukup baru untuk penyedap atau bumbu, bisa dikategorikan penyedap makanan lah, atau bumbu makanan atau pendamping makanan gitu. Nah, saya tertarik pada iklan yang kedua, yaitu tagline-nya "Malika, kedelai hitam dari Bango yang saya besarkan sepenuh hati seperti anak sendiri." Ya, apalagi kalau bukan kecap Bango. Dengan branding yang terbilang baru ya, dengan brand yang terbilang baru, kecap Bango ini mampu bersaing dengan brand-brand yang sebelumnya yang sangat familiar di masyarakat Indonesia. Tapi dari segi iklan, segi cara ia memasarkan produk, komposisi produk, itu sangat membuat saya sendiri selaku masyarakat dan juga konsumen ingin mencoba, ingin membeli. Apa sih yang berbeda
kecap Bango ini dari kecap-kecap yang lain gitu. Nah, dengan tagline dia yang sepertinya di iklan tersebut kan juga menampilkan seorang keluarga petani, ayahnya seorang petani, makanya timbullah tagline-nya Malika, kedelai hitam dari Bango yang saya besarkan sepenuh hati seperti anak sendiri. Jadi menurut saya dari segi produk, komposisi, juga rasa, saya seperti menggebu-gebu gitu, ingin mencoba untuk membelinya. Nah, untuk iklan yang ketiga, produk yang ketiga, saya tertarik pada satu iklan yang menurut saya itu tayangnya hanya selalu pada saat bulan-bulan suci Ramadan. Bukan berarti untuk perayaan lainnya tidak ada, tapi lebih cenderung itu selalu pada bulan suci Ramadan. Dan kebetulan pada saat saya masih kecil juga, sampai sekarang pun ketika melihat iklan itu di masa-masa saya sedang berpuasa, membuat keinginan saya itu menggebu-gebu gitu. Aduh, kayak ya ampun, seger banget gitu. Nah, apalagi kalau bukan Marjan, pasti sudah tidak asing ya. Kalau untuk Marjan sendiri, itu memang satu sirup yang legendaris juga, yang legend lah di Indonesia, dengan komposisi tekstur yang lumayan manis, kental. Siapa sih yang nggak pernah coba Marjan gitu kan? Orang yang mungkin belum pernah mencobanya aja, jika melihat brandingnya, jika melihat iklannya, akan mudah untuk tergiur, akan mudah untuk mencobanya. Marjan sendiri juga banyak varian rasa ya, sangat familiar lah di masyarakat Indonesia. Jadi kalau udah mau menyambut bulan suci Ramadan, mau menyambut Lebaran, sudah pasti akan ada yang namanya iklan sirup Marjan di TV. Kita lanjut untuk yang ke-8. Coba Anda tujukan satu iklan ke 3 orang teman Anda di tempat Anda tinggal. Setelah mereka menonton iklan tersebut, tanyakan kepada mereka bagaimana persepsi mereka terhadap produk yang diiklankan. Tanya mereka apakah mereka percaya terhadap produk yang diiklankan tersebut, dan bagaimana sikap mereka terhadap produk yang diiklankan, dan apa mereka mempunyai minat untuk membeli produk yang diiklankan, dan minta alasan mereka jika berminat untuk membeli atau tidak berminat untuk membeli. Setelah itu jelaskan rangkumannya. Oke, saya coba jelaskan secara singkat. Itu dari 3 teman yang saya tanya, mereka yang mempercaya hanya 2 orang dan satunya tidak percaya. Jadi saya presentasikan sekitar 70% untuk yang percaya dan 30% untuk tidak percaya. Produk yang iklan yang ditonton tadi, kebetulan saya lihat kan iklan Pantene ya, iklan sampo Pantene. Percaya, 2 orang teman saya yang percaya ini karena branding iklan ini memang sangat bagus ya. Dengan model iklannya, siapa lagi yang tidak kenal Anggun, orang Indonesia yang kebetulan sekarang sudah menjadi warga negara asing, warga negara Prancis. Memang dengan look yang luar biasa, seperti model, dengan tampilan rambutnya juga tebal, hitam, sehat gitu ya. Jadi menampilkan suatu produk di dalam iklan itu membuat orang ya mudah percaya. Karena apa? Modelnya aja sangat meyakinkan gitu, dengan komposisi produknya, dengan formulanya juga, dengan komposisi dalamnya kan juga ada provitamin formula, ada ZPT yang dapat menghilangkan ketombe, menyegarkan rambut, mencegah rambut rontok gitu. Jadi membuat orang mudah untuk percaya dan pasti mudah juga untuk membelinya karena harganya juga lumayan terjangkau untuk kita kalangan mahasiswa, mahasiswi ataupun kalangan-kalangan yang baru-baru mulai bekerja. Dan lagi pula produk ini kan juga cocok untuk pria dan wanita. Nah, untuk yang tidak percaya, memang dasarnya modelnya memang Anggun ya, cantik dengan tampilan look yang luar biasa gitu, dengan rambut yang tebal, hitam, sehat. Tapi membuat ragunya ya dari segi komposisi, karena yang teman saya sampaikan, ZPT itu ya memang hanya membuat sensasi segar. Memang sampo ini untuk menghilangkan, katanya menghilangkan ketombe, mencegah rambut rontok. Tapi tidak mungkin
bisa secara langsung menghilangkan ketombe gitu. Maksudnya hanya mencegah rasa gatal, menurut dia ya, hanya mencegah rasa gatal. Untuk menghilangkan secara langsung tuh dia kurang percaya gitu. Dan yang kedua, menurut teman yang percaya tadi, harga yang dikeluarkan Pantene ini cukup masuk akal di masyarakat, tapi harga menurut teman yang tidak percaya, harganya cukup relatif mahal. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Apa yang diusulkan oleh Daniel Case mengenai fungsi dari sikap konsumen? Mengenai fungsi dari sikap konsumen, menurut Daniel Case, tahun 1960 dalam Sumarwan 2003 P138 mengemukakan 4 fungsi dari sikap, yaitu fungsi utilitarian, fungsi mempertahankan ego, fungsi ekspresi, nilai, dan fungsi pengetahuan. Untuk soal nomor 10, apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen, dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen. Pengetahuan konsumen adalah sebuah informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai produk dan jasa serta pengetahuan lainnya berkaitan dengan jasa dan produk tersebut. Rentang informasi yang berhubungan dengan konsumen. Jenis-jenis pengetahuan konsumen yaitu pengetahuan produk. Pengetahuan produk sendiri merupakan konglomerat dari berbagai jenis informasi yang berbeda. Nah, pengetahuan pembelian atau purchase knowledge itu mencakupi berbagai macam potongan informasi yang dimiliki konsumen yang berhubungan erat dengan memperoleh produk. Untuk pengetahuan pemakaian atau use knowledge mencakup informasi yang tersedia di dalam ingatan mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa yang diperlukan untuk menggunakan produk tersebut. Untuk soal nomor 11, coba saudara sebutkan 5 barang yang ada di rumah yang melibatkan high improvement dan dalam membelinya, dan jelaskan apa yang mengapa membeli barang tersebut dengan high improvement. Oke, untuk soal nomor 11, Novi jawab. Yang pertama itu ada sepeda motor. Sepeda motor itu sangat penting bagi saya karena menunjang pekerjaan saya sehari-hari ya sebagai salah satu marketing di perusahaan swasta. Motor ini kan produk yang relatif tinggi ya, dan harganya kan juga lumayan mahal gitu. Nah, untuk 5 produk yang menurut Novi high improvement itu, selain motor ada smartphone untuk menunjang pekerjaan juga, perkuliahan juga, ada laptop yang ketiga, terus ada kulkas, dan yang kelima itu ada mesin cuci. Menurut Novi kalau kelima komponen ini memang tidak bisa dipisahkan ya, karena motor, smartphone, laptop itu menunjang pekerjaan dan perkuliahan kita. Untuk kulkas juga untuk menyimpan makanan-makanan yang untuk kita masak, untuk menyediakan untuk keluarga, dan mesin cuci juga sangat-sangat dibutuhkan untuk kita bisa berpenampilan menarik setiap harinya. Jadi kelima produk di rumah yang menurut Novi high improvement itu kenapa? Karena harga produknya kan lumayan relatif lebih tinggi dan lumayan mahal. Terus jangka waktu pemakaiannya juga kan lumayan lama ya. Jadi kita nggak mungkin setiap tahun itu mengganti gitu kalau memang barangnya memang masih bagus. Sehingga pembelian dari kelima produk ini juga harus lebih dipertimbangkan, baik dari segi brand. Kalau Novi itu selalu saya pribadi selalu melihat itu dari segi brand dulu, terus dari kualitas, dari manfaat fasilitasnya, keunggulannya, terus fitur-fiturnya, apa-apa yang ditonjolkan, dan yang pasti yang terakhir tuh ya dari segi harga ya, brand oke, harga juga harus oke gitu. Nah, lanjut lagi untuk ke soal yang nomor 12. Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai iGen. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri,
dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini. Novi coba meringkas sedikit. Kalau tentunya untuk sebagai pemasar, tentunya cukup mudah bagi saya untuk menawarkan produk yang saya jual ke generasi Z, karena pada umumnya mereka sendiri akan lebih sering menghabiskan waktu itu dengan gadget. Mulai dari mungkin bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti dengan gadget. Jadi akan memudahkan untuk saya pribadi mempromosikan produk-produk yang saya jual itu melalui sosial media seperti Instagram gitu, Facebook. Sekarang ada aplikasi yang lumayan happening yaitu TikTok dan beberapa aplikasi lainnya yang mendukung. Dan saya juga akan coba untuk bergabung atau mendaftarkan diri di beberapa platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, agar lebih banyak lagi nih pilihan bagi generasi Z untuk membeli produk yang saya tawarkan, karena sosial media sekarang itu juga lumayan tingkat promosinya juga tinggi. Dan saya juga akan gunakan beberapa influencer dari generasi Z ini untuk mempromosikan produk yang saya tawarkan gitu. Jadi akan lebih mudah masuk di dalam dunia mereka. Saat mereka buka gadget Instagram, sudah ada produk yang saya tawarkan. Saat mereka membuka platform Shopee, Lazada, Tokopedia juga sudah ada. Saat mereka ingin membuka aplikasi yang terbaru TikTok untuk dance dan joget-joget segala macam, juga ada nih produk yang saya tawarkan lewat TikTok Live dan segala macam. Terus kita lanjut lagi untuk soal yang nomor 13. Nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang, yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dan perubahan dalam konsumsinya. Novi ambil contoh yang paling familiar dan paling gampang di lingkungan rumah dan perkantoran sendiri, yaitu adalah produk jamu. Menurut Novi, menurut saya pribadi, maksudnya dulu kan masyarakat Indonesia biasa mengkonsumsi jamu gendong atau jamu rumahan yang digendong dengan bakul, ditawarkan dari rumah ke rumah, atau biasanya dijajakan di area pasar, atau bisa dijajakan di area pasar pasar pagi maksudnya. Jamu-jamu yang tradisional yang dibuatnya itu dengan ditumbuk, dengan direbus dengan cara yang masih bisa dikategorikan homemade atau home industry gitu. Nah, sedangkan saat sekarang ini kita sudah bisa menjumpai jamu dengan lebih modern. Jamu yang saat ini sekarang beredar di masyarakat itu sudah benar-benar dengan modern, karena mengkonsumsinya juga sudah dalam bentuk yang sekali minum dengan kemasan saset. Ada beberapa produknya kan, mereknya juga beberapa banyak gitu. Terus ada yang dalam botolan. Jadi jamu itu juga banyak. Jadi bukan hanya ditawarkan dalam saset, hanya ada untuk yang tolak angin, untuk mencoba masuk angin dan segala macam. Terus ada yang dalam botolan, itu untuk wanita juga ada gitu. Untuk pada saat mohon maaf masa perempuan setiap bulan kedatangan tamu haid seperti itu. Jadi untuk sekarang ya memang jamu itu sudah jarang sekali kita temui dipasarkan melalui Mbak Yu atau bibi-bibi jamu gendong dengan pembuatan secara tradisional, tapi sekarang sudah lebih banyak ditemui dengan jamu-jamu kemasan itu saset dan botolan. Untuk yang terakhir, soal nomor 14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku konsumen. Tugas yang dikerjakan sebelum UTS mengidentifikasi peralatan yang ada di rumah, itu barang-barang yang high improvement dan low improvement. Beberapa barang-barang di rumah yang maksudnya ada yang beberapa barang-barang yang sudah high improvement dan ada yang low improvement.
Itu tugas yang dikerjakan sebelum UTS. Baik, sampai di sini terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.